Dalam sejarah manusia, hanya segelintir tokoh yang dikenang, bukan hanya karena kekuasaannya, tetapi juga karena peran spiritual dan misteri yang mengiringi langkahnya. Salah satu tokoh besar ini adalah Zulkarnain. Namanya tidak hanya termaktub dalam sejarah, tetapi juga secara langsung disebut dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam yang dijaga kemurniannya sepanjang zaman. Namun siapakah sebenarnya Zulkarnain? Apakah ia seorang nabi, seorang raja, seorang panglima perang, ataukah semua itu menjadi satu dalam dirinya? Zulkarnain adalah salah satu tokoh yang disebutkan secara istimewa dalam surah Al-Kahfi, ayat 83-101. Ia digambarkan sebagai sosok yang diberi kekuasaan besar oleh Allah, mampu menjelajah dari timur hingga barat, dan bahkan membangun dinding besar yang memisahkan umat manusia dari bangsa Ya'juj dan Ma'juj. Namanya menyiratkan makna yang dalam. Zul berarti yang memiliki, dan Karnain berarti dua tanduk. Zulkarnain berarti dia yang memiliki dua tanduk, atau dalam makna lebih luas, dia yang memiliki dua kekuasaan, dua kekuatan, dua era atau dua sisi dunia. Namun siapa dia dalam sejarah? Banyak yang menghubungkannya dengan Alexander Agung, Iskandar Makaduni, sebagian mengaitkannya dengan Kirus Agung Koresi, dan sebagian ulama meyakini bahwa dia adalah seorang hamba Allah yang syalih, bukan dari bangsa Eropa tetapi seorang raja yang beriman dan taat. Untuk memahami sosok Zulkarnain secara utuh, kita harus menjelajahi 3 ruang, dimulai dari wahyu, Al-Quran dan hadis, lalu sejarah dan catatan kuno, dan tafsir ulama dan warisan Islam. Mari kita mulai perjalanan panjang ini. Dari ayat-ayat yang menggambarkan perjalanan dan misi Zulkarnain menuju jejak historis, dan tafsir mendalam yang akan mengungkap siapa sebenarnya tokoh ini. Ketika kaum Quraisy ingin menguji kerasulan Muhammad SAW, mereka mengutus orang untuk bertanya kepada kaum Yahudi di Madinah, yang dikenal memiliki kitab suci dan ilmu tentang nabi-nabi terdahulu. Maka orang-orang Yahudi memberikan 3 pertanyaan untuk menguji Nabi Muhammad SAW tentang roh, tentang Ashabul Kahfi, penghuni gua, dan tentang seorang raja hebat yang menjelajah timur dan barat, serta membangun dinding besar, Zulkarnain. Pertanyaan ini diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 83-101. Surah Al-Kahfi ayat 83-86 yang berbunyi, "Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberikan kekuasaan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan." Ayat ini mengandung makna yang sangat dalam. Zulkarnain tidak hanya diberi kerajaan, tetapi juga kemampuan menempuh segala jalan, yakni kemampuan logistik, ilmu strategi, dan bahkan petunjuk dari Allah. Dalam rangkaian ayat ini Allah menceritakan 3 ekspedisi penting Zulkarnain. Menuju tempat terbenam matahari barat, menuju tempat terbit matahari timur, menuju antara 2 gunung, tempat kaum tertindas. Minta tolong darinya untuk melindungi dari Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama adalah perjalanan ke barat. Dalam surat Al-Kahfi ayat 86 dikatakan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari itu terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di sana suatu kaum. Makna matahari terbenam di laut berlumpur hitam tentu bukan secara harfiah. Ini menggambarkan pengamatan Zulkarnain terhadap sebuah wilayah di ujung barat, mungkin pantai yang berair pekat. Allah memberikan kekuasaan kepadanya atas kaum tersebut. Dia pun memilih berlaku adil dan memberi balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Yang kedua adalah perjalanan ke timur. Dalam surat Al-Kahfi ayat 90 dikatakan, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari, dia mendapati matahari itu menyinari suatu kaum yang kami tidak menjadikan bagi mereka pelindung dari sinarnya. Ini menggambarkan ekspedisi Zulkarnain ke wilayah timur, di mana dia menjumpai kaum yang tinggal di tanah terbuka tanpa pelindung dari panas. Bisa jadi ini gambaran tentang suku-suku pedalaman, hidup sangat primitif. Yang ketiga adalah antara 2 gunung. Dalam surat Al-Kahfi ayat 93 dikatakan, hingga apabila dia telah sampai di antara 2 gunung, dia mendapati di hadapan keduanya suatu kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Disinilah titik klimaks misi Zulkarnain. Kaum ini memohon perlindungan darinya terhadap Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak, liar dan tak bisa dihadapi.
Mereka menawarkan bayaran tapi Zulkarnain menolaknya. Ia membangun tembok besar dari besi dan tembaga cair untuk mengurung mereka. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa melubanginya. Zulkarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku telah datang, Dia akan menghancurkannya dan janji Tuhanku itu benar." Quran Surah Al-Kahfi ayat 98. Lalu bagaimana tafsir ulama tentang Zulkarnain? Apakah dia seorang nabi, raja atau hamba saleh? Mayoritas mufassir termasuk Ibnu Katsir dalam tafsirnya terhadap surah Al-Kahfi menyebutkan bahwa Zulkarnain bukanlah nabi, melainkan raja yang saleh yang diberi ilmu, hikmah, dan bimbingan langsung dari Allah. Ia bukan orang biasa, ia seorang pemimpin dengan keimanan yang kokoh, adil dalam memerintah, dan memiliki misi global, menyebarkan keadilan serta mencegah kerusakan di bumi. Ibnu Katsir menyebut bahwa jika Zulkarnain adalah nabi, tentu status kenabiannya akan disebut dengan jelas seperti halnya para nabi yang lain. Namun Al-Quran hanya menyebut bahwa Allah memberinya kekuasaan dan kemampuan menempuh segala jalan ilmu dan kekuatan. Imam Al-Qurtubi juga menyatakan dalam tafsirnya bahwa Zulkarnain adalah raja dunia yang paling agung setelah Nabi Sulaiman dan termasuk satu dari 4 raja yang menguasai bumi dari ujung barat hingga ujung timur. 4 raja dunia yang disebut ialah Zulkarnain, Nabi Sulaiman, Namrud bin Kanaan, dan Bakhtanshar Nebukadnezar. Namun dari 4 itu, hanya 2 yang beriman, Zulkarnain dan Nabi Sulaiman. Apakah Zulkarnain adalah Alexander Agung, Iskandar Makaduni? Salah satu pendapat populer di kalangan sejarawan Barat adalah bahwa Zulkarnain identik dengan Alexander the Great, Iskandar Agung, Raja Makedonia yang hidup sekitar tahun 356 sampai 323 sebelum Masehi. Pendapat ini muncul karena Alexander dikenal sebagai penakluk besar yang menjelajahi dari Yunani hingga India. Dalam literatur Yunani, Romawi, dan Persia, Alexander sering digambarkan memakai mahkota bertanduk 2. Dalam karya-karya klasik, Alexander diceritakan pernah membangun tembok untuk menahan bangsa liar di utara. Namun pendapat ini lemah dan ditolak oleh banyak ulama Islam dengan berbagai alasan. Yang pertama adalah Alexander Agung adalah penyembah berhala. Alexander Agung adalah seorang penyembah dewa-dewa Yunani seperti Zeus dan dikenal sangat dipengaruhi oleh budaya pagan. Sedangkan Zulkarnain dalam Al-Quran adalah seorang beriman kepada Allah. Yang kedua, Alexander hidup dalam peradaban yang penuh filsafat dan tidak dikenal berlaku adil secara spiritual. Zulkarnain digambarkan sebagai pemimpin yang adil secara syariat, membedakan orang zalim dan orang beriman. Sedangkan Alexander, walau cerdas, tidak meninggalkan jejak kenabian atau syariat. Dan yang ketiga, perbedaan kronologi dan karakter. Zulkarnain dalam Al-Quran dikenal membangun tembok terhadap Yajuj dan Majuj. Namun tidak ada bukti sejarah otentik yang menunjukkan Alexander membangun dinding semacam itu. Kesimpulan teori bahwa Zulkarnain adalah Alexander Agung tidak kuat secara syariat maupun sejarah Islam. Bahkan dalam tafsir-tafsir besar seperti milik Ibnu Katsir, At-Tabari, dan Az-Zamakhsyari, pendapat ini tidak dijadikan pilihan utama. Lalu apakah Zulkarnain adalah Cyrus Agung? Pendapat lain yang lebih kuat dan didukung oleh sebagian ulama serta sejarawan Islam dan Barat modern adalah bahwa Zulkarnain adalah Cyrus the Great atau Kurosi Agung, pendiri Kekaisaran Persia Achaemenida. Cyrus hidup sekitar 600 sampai 530 sebelum Masehi dan dikenal sebagai raja yang bijaksana, toleran, dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan bukti-bukti yang menguatkan adalah Cyrus adalah penguasa yang adil. Dalam prasasti Silinder Cyrus, ditemukan bahwa ia memberikan kebebasan beragama kepada semua rakyatnya dan bahkan memulangkan orang Yahudi ke Yerusalem setelah masa pembuangan di Babilonia. Cyrus juga membangun dinding besar. Ada bukti arkeologis bahwa Cyrus membangun benteng-benteng dan struktur pertahanan besar di wilayah Kaukasus yang sangat mirip dengan deskripsi dinding Zulkarnain dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Gerbang Derben di Dagestan, wilayah antara Laut Kaspia dan Pegunungan Kaukasus, yang disebut-sebut sebagai lokasi dinding Ya'juj dan Ma'juj. Cyrus juga dikenal dengan simbol 2 tanduk. Dalam seni kuno Persia, Cyrus digambarkan memakai mahkota bertanduk 2, mirip dengan deskripsi Zulkarnain, yang memiliki 2 tanduk. Dan Cyrus seseorang yang beriman kepada Tuhan,
Dalam teks Babilonia dan sejarah Yahudi, kitab Yesaya, Sirus disebut sebagai hamba Tuhan dan disebut menerima ilham dari Tuhan. Hal ini sesuai dengan gambaran Zulkarnain sebagai orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Jadi kesimpulan sementara, setelah membandingkan dua tokoh besar, seperti Alexander Agung dan Cyrus Agung, maka kemungkinan besar Zulkarnain adalah Cyrus Agung, bukan Alexander. Namun apakah ini mutlak? Tentu tidak. Allah tidak menyebutkan nama aslinya dalam Al-Quran agar kita lebih fokus pada pelajaran dan hikmah dari kisahnya, bukan identitas dunianya. Ciri fisik dan sosial Zulkarnain menurut tafsir dan sejarah adalah dua tanduk yang melegenda. Sebutan Zulkarnain sendiri bermakna dia yang memiliki dua tanduk. Hal ini menimbulkan banyak tafsir. Apakah dua tanduk ini simbol kekuasaan atau memang penampilan fisiknya demikian? Menurut Imam Al-Qurtubi, sebutan ini tidak selalu berarti ia benar-benar bertanduk. Dalam banyak budaya kuno, mahkota kerajaan dilambangkan dengan tanduk sebagai simbol kekuasaan dan keberanian. Beberapa teori menyatakan, dua tanduk sama dengan dua wilayah kekuasaan, yakni timur dan barat. Atau, dua tanduk sama dengan dua masa kejayaan, atau dua zaman pemerintahan, masa muda dan tua. Dan dua tanduk sama dengan penakluk dua kutub dunia, utara dan selatan. Sedangkan dalam seni kuno Persia dan Yunani, raja besar memang kadang digambarkan dengan mahkota bertanduk dua, khususnya Cyrus Agung dan Alexander, meskipun tujuannya simbolis. Ciri sosial Zulkarnain adalah pemimpin yang adil, merakyat dan bijak. Dari ayat-ayat dalam surah Al-Kahfi, kita bisa menyimpulkan karakter sosial Zulkarnain. Ia tidak sombong. Meskipun memiliki kekuasaan besar, ia menolak upah ketika membantu kaum tertindas. Seperti yang dikatakan di surah Al-Kahfi ayat 95, "Apa yang telah dianugerahkan Rabbku kepadaku lebih baik daripada upah kalian." Ia selalu bertindak adil, menghukum yang zalim dan membela yang tertindas. Ia memahami bahasa berbagai kaum. Dalam perjalanan ketiganya, ia menemui kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan, namun tetap bisa berkomunikasi. Ia tahu membedakan antara kebaikan dan kerusakan. Karakter ini menunjukkan bahwa Zulkarnain bukan hanya seorang raja biasa, tetapi pemimpin yang dekat dengan Allah dan memimpin dengan nurani serta keimanan. Lalu bagaimana misteri tembok Zulkarnain dan letaknya? Tembok Zulkarnain adalah salah satu bagian paling misterius dari kisahnya. Dikisahkan dalam Al-Quran, ia membangun sebuah dinding raksasa dari besi dan tembaga cair untuk menahan serangan bangsa perusak, Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surah Al-Kahfi ayat 96 disebutkan, "Berilah aku potongan-potongan besi." Kemudian apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah dia, "Tiuplah api itu." Hingga apabila besi itu sudah merah, panas seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga, cair, agar aku menuangkannya ke atas besi panas itu." Lalu di mana letak tembok itu? Para mufasir dan ahli sejarah memberikan banyak pendapat. Di antaranya, ada yang menyebut di pegunungan Kaukasus antara Georgia dan Azerbaijan. Banyak ulama dan sejarawan muslim klasik seperti Yaqubi, Ibn Khordadbeh, dan Al-Mas'udi menyebut bahwa tembok itu terletak di daerah Derben di Dagestan modern. Di sana terdapat dua gunung besar, sebuah jalur sempit di antaranya, tembok batu besar yang masih berdiri dan gerbang besi besar yang dulunya tertutup rapat. Situs ini oleh sejarawan disebut sebagai gerbang besi, Iron Gate. Dan dalam sejarah Persia dikenal sebagai Bab al-Hadid. Ada juga yang menyebutnya di dataran Altai, Asia Tengah. Ada juga teori bahwa tembok itu berada di wilayah pegunungan Altai, yang memisahkan Mongolia, Rusia, dan Kazakhstan. Wilayah ini dikenal sangat terpencil dan sulit dijangkau manusia biasa. Namun tidak ada bukti kuat seperti tembok besi yang nyata. Dan yang terakhir, tembok besar Cina. Sebagian peneliti non-muslim beranggapan bahwa tembok yang dimaksud adalah tembok besar Cina. Namun teori ini ditolak oleh para ulama karena dibangun dari batu bata bukan dari besi dan tembaga cair. Dibangun untuk melawan bangsa utara bukan Ya'juj dan Ma'juj. Tidak cocok dengan deskripsi dalam Al-Quran. Lalu siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini? Dalam Islam, Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kaum besar yang sangat kuat, puas dan merusak di muka bumi. Mereka termasuk umat manusia.
tetapi dengan sifat yang sangat liar dan brutal. Rasulullah SAW bersabda, Ya'juj dan Ma'juj berasal dari anak cucu Adam, dan jika mereka dilepaskan maka mereka akan merusak bumi. Mereka disebutkan dalam dua tempat utama dalam Al-Quran, Surah Al-Kahfi, ketika Zulkarnain membangun dinding penahan mereka, Surah Al-Anbiya, hingga apabila Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dari dinding itu, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat tinggi. Lalu seperti apa ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj itu? Dikatakan jumlah mereka sangat banyak. Dalam satu hadits disebutkan bahwa dari setiap 1.000 orang, 999 adalah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka tidak bisa dikalahkan secara konvensional. Mereka suka merusak, menumpahkan darah, dan menghancurkan segala hal yang dilalui. Mereka akan muncul di akhir zaman. Setelah turunnya Nabi Isa dan munculnya Dajjal, Rasulullah SAW bersabda, Allah akan berfirman, wahai Adam, keluarkanlah utusan neraka dari anak cucumu. Adam bertanya, siapa mereka? Allah menjawab, dari setiap 1.000 orang, 999 masuk neraka, dan 1 masuk surga. Maka para sahabat pun menangis. Tapi Rasulullah menenangkan dan mengatakan bahwa sebagian besar dari 999 itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Lalu kapan mereka keluar? Mereka akan keluar menjelang kiamat, ketika dinding Zulkarnain telah rusak atau dihancurkan oleh Allah. Dalam surah Al-Kahfi ayat 98 dikatakan, maka apabila janji Tuhanku telah datang, dia akan menjadikannya hancur lebur. Ketika mereka keluar, tidak ada manusia yang mampu melawan mereka, kecuali pertolongan Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Isa dan para pengikutnya akan berlindung di Gunung Tur. Lalu Allah akan mengirimkan ulat atau penyakit di leher mereka, sehingga mereka mati serentak seperti hewan yang terkena wabah. Lalu bumi akan dipenuhi dengan bau busuk mayat mereka, dan Allah akan menurunkan hujan deras untuk membersihkan bumi. Zulkarnain bukan sekadar tokoh sejarah atau raja penakluk. Al-Quran mengabadikannya bukan untuk dikultuskan, tapi untuk dijadikan teladan bagi seluruh umat manusia, terutama umat Islam akhir zaman. Ada banyak pelajaran luar biasa dari kisahnya yang bisa kita ambil, seperti kekuatan tanpa kezaliman. Zulkarnain diberi kekuasaan oleh Allah, tapi lihatlah caranya memimpin. Ia tidak sombong, ia tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas. Ia membalas kejahatan dengan keadilan, bukan dengan dendam. Inilah pelajaran penting. Kekuatan harus dipakai untuk menegakkan kebaikan, bukan untuk menindas. Zulkarnain juga suka menolong kaum lemah. Ketika kaum antara 2 gunung memohon bantuan, Zulkarnain tak ragu menolong mereka. Ia menolak bayaran dan justru mengajak mereka berperan serta dalam pembangunan. Pelajaran penting di sini adalah pemimpin tidak boleh memeras rakyat. Pemimpin harus merangkul dan memberdayakan rakyat, bukan mengeksploitasi. Zulkarnain bisa saja menerima harta dari kaum tertindas yang memohon bantuannya. Tapi apa jawabnya? Apa yang telah dianugerahkan Tuhanku lebih baik daripada imbalan kalian. Ini mencerminkan keteguhan hati dan keikhlasan. Ia bekerja karena Allah, bukan karena materi. Pemimpin sejati tidak menjual keadilan demi uang. Zulkarnain tidak hanya memimpin, tapi juga merencanakan dengan matang. Ia membangun tembok bukan dari batu biasa, tapi dari besi dan tembaga cair, teknologi, yang bahkan di zaman sekarang pun dianggap luar biasa. Ia memilih pendekatan permanen, bukan sementara. Ia tidak sekadar memukul musuh lalu pergi, tetapi membangun peradaban dan mencegah kerusakan jangka panjang. Meskipun sukses membangun tembok besar, ia tidak mengklaim keberhasilannya sendiri. Ia tetap menyandarkan semuanya kepada Allah. Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ia juga sadar bahwa semua kekuasaan dan karya di dunia ini akan binasa, karena hanya janji Allah lah yang kekal. Apabila janji Tuhanku datang, maka tembok ini akan hancur. Zulkarnain tidak dipilih melalui pemilihan umum atau warisan tahta. Ia dipilih langsung oleh Allah karena kelayakannya. Dan ketika diberi kekuasaan, ia tidak berkhianat. Zulkarnain adalah bukti bahwa kekuasaan bisa disandingkan dengan iman, asal pemimpin tahu bahwa ia bertanggung jawab, bukan hanya kepada rakyat, tapi juga kepada Allah. Zulkarnain bukan sekadar nama dalam Al-Quran. Dia adalah cermin dari kepemimpinan ideal, pelindung umat, penjaga peradaban, dan simbol keadilan ilahi. Jadi apakah Zulkarnain masih hidup? Tentu saja tidak.
Ia bukan nabi, bukan sosok abadi seperti Nabi Isa atau Al-Khidr. Ia telah wafat di zamannya, namun ajaran dan teladannya masih hidup melalui wahyu Al-Quran. Lalu kenapa Allah tidak menyebut nama aslinya? Jawabannya agar manusia tidak terjebak dalam tokoh, tapi fokus pada pelajaran dan hikmah. Karena manusia sering mengagungkan nama tapi melupakan nilai-nilai. Di zaman fitnah seperti sekarang, umat Islam butuh lebih banyak Zulkarnain, pemimpin yang kuat tapi lembut, adil tapi tegas, cerdas tapi rendah hati, religius tapi rasional, kaya tapi zuhud, berkuasa tapi takut kepada Allah. Zulkarnain bukan hanya masa lalu, ia adalah cita-cita masa depan. Akhir kata, siapa sebenarnya Zulkarnain? Ia adalah hamba Allah yang diberi kekuasaan, diamanahi keadilan, dan dijadikan pelindung bumi dari kejahatan. Mungkin ia Cyrus Agung, mungkin ia raja dari timur yang sejarahnya hilang. Tapi bagi kita, yang penting bukan siapa namanya tapi bagaimana karakternya.